Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sore hari ini kita berkumpul lagi di ruangan yang tercinta ini dan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaallah. Dalam agenda kegiatan Besti bertanya sesuatu tentang iman. Alhamdulillah juga guru kita sudah ada di tengah-tengah kita. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Insyaallah pada hari ini tema yang diangkat tentang bulan Rajab, Ustaz. Dan insyaallah pada hari ini juga kita akan mendapatkan banyak ilmu yang insyaallah akan menguatkan iman kita. Amin. Baik, sebelum kita memulai acara kita, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah untuk menambah keberkahan pada kita pada sore hari ini. Sama-sama kita baca wa isnahi salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin Allahumma amin. Baik, Ustaz, izin sebelumnya alhamdulillah kita pada hari ini masih di bulan Rajab ya Ustaz. Alhamdulillah masih di tanggal 18 Rajab 1445. Nah, insyaallah tema pada hari ini adalah tema tentang keistimewaan dan hal-hal apa saja yang sekiranya ada di bulan Rajab. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar bulan Rajab, Ustadz, mungkin Ustadz bisa menyampaikan pendahuluan mengenai keistimewaan yang Allah berikan kepada kita hambanya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa 'idna min shururi anfusina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus rekan-rekan pimpinan Mutiara Hikmah yang saya hormati. Jadi kalau kita bicara tentang keistimewaan bulan Rajab dalam Islam, sesungguhnya bukan hanya bulan Rajab saja. Sebab di dalam Islam itu ada bulan yang diistimewakan, ada tempat yang diistimewakan, ya, ada waktu-waktu yang diistimewakan dalam Islam. Saya kira hal ini juga perlu untuk kita fahami. Jadi di antara bulan-bulan yang diistimewakan, yang dimuliakan dalam Islam tentu saja adalah merupakan 4 bulan haram. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan bahwa ada 12 syahran, ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Nah, di antara 12 bulan itu ada minha arba'atun hurum.
Nah, di antaranya adalah 4 bulan yang diistimewakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan apa saja itu? Bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Nah, yang bersambung itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Sementara Rajab terpisah sendiri. Dan yang menarik, bukan hanya ini saja yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, tapi juga Allah mengistimewakan waktu-waktu dalam kehidupan kita. Ada sepertiga malam yang terakhir, ya. Ini diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hari-hari yang Allah istimewakan, ya. Seperti hari Arafah, gitu ya. Kemudian juga hari-hari di bulan suci Ramadan. Bahkan juga ada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Cuma kalau kita di Indonesia nggak kebagian. Nyaris tidak ada satupun, hampir tidak ada satupun tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Indonesia. Akan tetapi sebagai muslim yang tinggal di Indonesia, setidaknya kita punya waktu yang Allah istimewakan, dan hari-hari yang Allah istimewakan, dan bulan-bulan yang Allah istimewakan. Nah, oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan, hari, dan kemudian juga tempat, maka sudah semestinya umat Islam memahaminya dengan baik dan kemudian beramal dengan sungguh-sungguh pada hari tersebut, pada bulan tersebut, di tempat tersebut. Ya. Seperti misalnya hari ini kita berada di bulan Rajab, 18 Rajab 1445 Hijriah. Rajab ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah semestinya kita memaksimalkan ibadah kita, ketaatan kita di bulan yang mulia ini. Ya. Apalagi sebentar lagi menjelang Ramadan, ya. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, jadi kita mempersiapkan diri kita, memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus juga mempersiapkan diri kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi oleh karena itu, ini harus menjadi perhatian bagi setiap kaum muslimin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang mulia, dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada bulan-bulan yang dimuliakan, bahwa ada hari-hari yang dimuliakan, bahwa ada tempat-tempat yang dimuliakan, ini harus jadi perhatian bagi umat Islam. Bahwa itu adalah merupakan prime time, waktu-waktu yang premium. Tempat-tempat yang premium, bulan-bulan yang premium, yang disitulah kemudian harusnya kita memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Ya. Nah, jadi apa yang kita fahami dari bulan Rajab, dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, kemudian puasa Arafah, hari-hari di bulan suci Ramadan, dan juga tempat-tempat yang Allah muliakan, baik itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, ya, kemudian juga di di depan Ka'bah itu, ya, di Multazam gitu, ya, dan beberapa tempat lainnya. Kalau di Madinah ada Raudhah, ya, ada Raudhah. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kita harus melakukan maksimalisasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat itu, di waktu itu, di hari itu, di bulan itu. Agar apa? Agar kita senantiasa mendapat balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, wallahu a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah. Tadi dalam sebuah ayat dalam Al-Quran mengatakan ada 4 bulan yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah dan Muharram ini kan dia bersanding, ya Ustaz, ya, bersamaan. Nah, tiba-tiba dalam bulan Muharram itu dikatakan adalah Rajab, yang dimana jauh sekali urutannya dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah juga berdoa agar di bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu diberkahi. Nah, kira-kira di bulan Rajab ini Ustaz, itu ada keistimewaan apa Ustaz? Dan apa keutamaan dalam bulan Rajab? Atau apakah bulan Rajab ini memiliki sama keistimewaannya dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram Ustaz? Seperti itu. Baik, itu pertanyaan pertama Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kemuliaan bulan Rajab itu sama halnya dengan kemuliaan Zulqa'dah, ya, Dzulhijjah dan Muharram. Karena ini adalah merupakan 4 bulan yang haram, ya, yang dimuliakan. Bahkan dalam sebuah hadis sahih dari Imam Bukhari, Nabi bersabda, "As-sannatu 12 syahran." Ya. Jadi dalam setahun itu ada 12 bulan. Kemudian thalathun mutawaliyatun.
Ya, 3 bulan itu berurutan. Ya. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Ya. Nah, kemudian wa Rajab Mudhar alladzi baina Sya'ban, ya. Alladzi baina Sya'ban, jadi dia berada di antara bulan Rajab itu dia berada, jadi berada di antara 2 bulan gitu ya. Jadi Rajab itu berada di antara bulan Sya'ban dan Ramadan ya. Jadi artinya dia berada di antara bulan Sya'ban dan bulan Ramadan gitu ya. Nah, jadi ini adalah merupakan 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat, sebetulnya memang tidak ada ibadah yang spesialis di bulan Rajab ini. Ya, tidak ada ibadah yang spesialis. Tapi bahwa keutamaan bulan Rajab ini adalah merupakan keutamaan yang secara umum. Jadi siapapun yang melaksanakan ibadah, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang melakukan kemaksiatan di bulan Rajab, gitu ya, maka dosanya pun akan berlipat-lipat seperti orang yang melakukan dosa di Masjidil Haram, gitu ya. Nah, jadi itu. Tapi memang secara khusus tidak ada, begitu ya. Ibadah-ibadah yang berkenaan yang harus kita lakukan di bulan Rajab. Misalnya apa? Kita beristighfar 5.000 kali, ya. Kita harus sholat tertentu, tidak, ya. Jadi artinya apa? Ibadah yang berlaku adalah ibadah yang berlaku umum. Sholat biasa kita lakukan, ya, puasa sunnah yang kita lakukan, gitu ya, sedekah yang kita lakukan. Akan tetapi ketika kita melakukannya di bulan Rajab ini, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Sebab apa? Karena keutamaannya. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu memang ada melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab. Ya. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah itu adalah beliau berpuasa. Jadi beliau berpuasa yasumu, ya. Kemudian sampai kami mengatakan bahwa beliau itu la yuftiru. Nyaris saja beliau tidak pernah berbuka. Dan beliau juga berbuka dan kami katakan nyaris juga beliau tidak berpuasa, ya. Artinya bahwa di bulan Rajab ini kita beribadah sebagaimana biasa kita beribadah. Ya, dalam artian tidak ada ibadah khusus. Tapi kalau kemudian kita meningkatkan ketakwaan dengan misalnya membiasakan yang biasanya sepekan sekali sholat malam, ya, 2 kali sepekan sholat malam, lalu kemudian di bulan ini kita lebih banyak sholat malamnya, itu tidak mengapa, gitu ya. Tapi ini bukan kemudian menjadi satu ibadah khusus, gitu ya. Sehingga menjadikan kalau bulan Rajab ini berarti kita harus misalnya kita harus sholat malamnya sekian belas kali dalam sebulan, sekian puluh kali, tidak, ya. Tapi kita meningkatkan bahwa amal ibadah di bulan Rajab karena kita berharap bahwa dengan kita melaksanakannya kita akan mendapatkan pelipat gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira itu yang berlaku juga di bulan-bulan haram lainnya. Ya, seperti misalnya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi Dzulhijjah juga secara khusus kan ada yang disebut dengan 10 pertama, ya, hari di bulan Dzulhijjah. Dan juga ada spesialis, gitu kan? Dan kemudian juga di bulan Muharram. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, alhamdulillah. Bahkan kalau tidak salah dalam sebuah hadis dikatakan berdoa di awal bulan Rajab itu insyaallah la yuraddu fihinna, tidak akan tertolak, ya Ustaz. Jadi di bulan Rajab ini kita dianjurkan banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak amal baik dan meninggalkan amal buruk, dan insyaallah setiap amal baik kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Kira-kira dalam bulan Rajab ini ada peristiwa-peristiwa besar apa saja Ustaz? Sehingga yang tercatat khususnya dalam sejarah Islam Ustaz. Baik. Jadi di antara peristiwa yang bisa kita lihat dalam sejarah Islam, ya, yang terkait dengan bulan Rajab ini, yang pertama adalah kita meyakini bahwa peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW itu terjadi di bulan Rajab. Dan ini secara mutawatir, ya. Artinya ijma', gitu ya. Kaum muslimin, ulama-ulama kaum muslimin, mereka menyebutkan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan
ketika Rasulullah SAW melakukan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi perjalanan dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis sampai kepada Sidratul Muntaha. Nah, ini peristiwa yang tidak boleh kita lupakan. Makanya beberapa hari ke depan, ya saya yakin banyak sekali kaum muslimin yang akan mengadakan kegiatan Isra Mi'raj untuk memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Dan ini adalah merupakan peristiwa penting. Ini adalah bagian dari mukjizat kenabian, mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW. Kaitan antara Baitul Haram dengan Baitul Maqdis, antara agama yang dianut oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan agama nabi-nabi terdahulu, yakni Islam. Ya. Makanya di antara pelajaran pentingnya apa? Kita jangan pernah melupakan Baitul Maqdis. Gitu ya. Jadi kalau kita ingat Baitul Haram, Baitullah Al-Haram, rumah Allah yang dimuliakan, Ka'bah Al-Mukarramah, ini sangat terkait erat dengan Baitul Maqdis. Apalagi Baitul Maqdis adalah merupakan kiblat pertama kaum muslimin, umat Islam ya. Tanah wakafnya umat Islam. Nah, ini juga penting. Jadi di antara peristiwa penting di bulan Rajab adalah peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian peristiwa lainnya dalam bulan Rajab itu tercatat dalam sejarah adalah penaklukan Baitul Maqdis yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu terjadi di bulan Rajab tahun 583 Hijriah. Kurang lebih tahun 1187 Masehi. Ya. Ini terjadi di bulan Rajab. Dan kemudian juga perang Tabuk sendiri juga terjadi di bulan Rajab. Ya, perang yang kalau tidak salah perang terakhir ya, yang diikuti oleh Rasulullah SAW sebelum beliau sakit dan kemudian beliau wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengikuti perang Tabuk dan itu terjadi di bulan Rajab. Bahkan juga ada satu pertempuran yang sangat spektakuler dalam Islam yang disebut sebagai perang Ittin. Itu juga terjadi di bulan Rajab. Ya. Nah ini ikhwan akhwat sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi peristiwa-peristiwa yang bisa kita rekam ya dalam sejarah bahwa memang Rajab ini merupakan bulan di mana peristiwa-peristiwa besar beberapa kali terjadi di bulan tersebut. Allahu a'lam. Baik, insyaallah. Dengan peristiwa-peristiwa itu semoga kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dan semakin mungkin kejayaan Islam dulu itu bisa kita kembalikan lagi. Amin insyaallah, amin amin. Karena kalau kita flashback ke belakang itu banyak sekali peradaban-peradaban Islam itu yang luar biasa, mulai dari Andalusia, di Baghdad, dan Masya Allah luar biasa di Mesir juga demikian. Baik Ustaz, selanjutnya mengenai amalan-amalan yang ada di bulan Rajab Ustaz. Baik. Kira-kira amalan-amalan apa saja yang tentunya ada dasarnya baik dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Ustaz. Baik. Terima kasih. Jadi sebetulnya tidak ada amal spesialis yang bisa kita lakukan di bulan Rajab. Ya, jadi dalam artian ada amalan spesial tidak. Karena sebagian ulama berpendapat, yang saya pahami, jadi tidak ada amal yang dikhususkan di bulan Rajab. Jadi, kalaupun kita melakukan amal kebaikan di bulan Rajab adalah amal saleh yang biasa kita lakukan. Seperti salat fardu berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki, ya, kemudian salat sunnah rawatib, salat malam, ya, salat duha, gitu ya. Kemudian juga salat sunnah tasbih, gitu kan, kalau memang kita terbiasa. Tapi menjelang pemilu nih, sholat hajat gitu ya. Nah, jangan lupa supaya ya orang salehnya menang ya. Supaya pasangan yang menjadi impian umatnya menang. Nah, ini harus sholat hajat gitu kan. Kemudian apa? Perbanyak istighfar ya. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa untuk kebaikan diri, kebaikan keluarga, kebaikan masyarakat, kebaikan umat. Dan jangan lupa kebaikan mutiara hikmah gitu ya. Nah, jadi itu kita doa. Kemudian apa? Banyak bersedekah, gitu kan? Nah, jadi saya kira ini amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab. Tapi memang dari apa yang saya lihat dari hal-hal yang berkenaan dengan bulan Rajab, baik itu hadisnya, tidak ada satu hadis yang saya temukan secara khusus dari Rasulullah SAW untuk menemukan untuk melakukan ibadah-ibadah yang spesial. Wallahu alam, kalau teman-teman pernah menemukan hadisnya ya.
Tapi sejauh yang saya pahami tidak ada hadis secara khusus menjelaskan tentang ritual gitu ya. Ritual tertentu atau ibadah khusus ya, maaf. Ibadah khusus di bulan Rajab. Ya, misalnya sholat ya atau puasa tidak, seperti biasa saja. Ya kita puasa sunnah, puasa hari Senin, Kamis, Ayamul Bid. Ya, tapi insya Allah ketika kita melaksanakannya, karena Rajab ini adalah merupakan salah satu minha arba'atun hurum, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi silahkan, bahkan kalau menurut saya kita perbanyak saja amal soleh yang memang biasa kita lakukan. Ya, misalnya kita biasa istighfar, ya. Tapi karena ini di bulan Rajab, kita lebih melazimkan istighfar, lebih sering lagi. Ya. Kalau jumlahnya ya silahkan saja. Tapi kan kalau hadis Nabi saja beristighfar sehari dari mulai sab'ina ila mi'ati marrah ya. 70 sampai 100 kali. Ya, saya kira itu. Tapi kalau ada yang mau beristighfar 1000 kali ya silahkan. Gitu kan? Ya, intinya adalah bagaimana kita banyak melakukan ketaatan di bulan ini. Tapi memang tidak ada ibadah yang spesial. Ya, tapi kalau kita mau meningkatkan intensitasnya, silahkan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah. Biasanya di Indonesia itu Ustaz kan penyambutan dan perayaan awal bulan Rajab itu kan bermacam ya Ustaz ya. Sesuai dengan adat tempatnya. Seperti yang di Aceh misalnya, dan di kampung saya itu biasanya ada harwa Ustaz. Jadi kita mengundang keluarga banyak itu sambil makan-makan di tengah Ustaz. Sambil berdoa, habis itu kita melakukan yang namanya makan bersama. Kemudian Ustaz, memang juga dalam hadis Rasulullah itu penjelasan tentang bulan Rajab itu banyak hadisnya, tapi para ulama juga banyak yang mendoifkannya juga Ustaz, mengenai hadis-hadis bulan Rajab. Nah ini yang menjadi masalah Ustaz, karena di kita sendiri itu terkadang melakukan perayaan bulan Rajab berdasarkan hadis tersebut, tapi maaf itu tidak sampai mutawatir Ustaz. Nah ini menjadi pertanyaan, kira-kira kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas bid'ah atau apa ya namanya yang tidak ada dasarnya kepada Rasulullah Ustaz yang selama di Indonesia ini Ustaz. Ya. Baik, jadi memang hadis-hadis yang ada yang berkenaan dengan Rajab ya. Itu memang bukan diduga ya, tapi memang dijelaskan bahwa memang ada beberapa hadis-hadis yang dhaif ya. Hadis-hadis yang lemah. Dan juga memang terkait dengan perayaan bulan Rajab dan beberapa amalan tertentu, ini juga menjadi debatable ya di kalangan ulama kaum muslimin. Ya. Jadi memang karena dia adalah merupakan persoalan yang debatable ya. Walaupun memang sebagian yang lain mengatakan memang hadisnya lemah gitu ya. Jadi oleh karena itu saya berpendapat bahwa ya kita lakukanlah kebaikan-kebaikan yang memang biasa kita lakukan. Ya, kita tambah intensitasnya. Adapun perayaan-perayaan seperti itu, ya ini kan satu kegiatan yang memang didasari, ya, bahwa memang ini adalah merupakan bulan mulia, bulan yang memang layak untuk diberikan apresiasi yang luar biasa, ya. Sehingga memang di beberapa tempat ya diadakanlah perayaan-perayaan seperti tadi, gitu kan. Apakah di Aceh mungkin ya, kemudian di Sulawesi gitu kan, ya. Nah saya kira hal itu juga tidak bisa kita hukumi salah juga sepenuhnya, ya. Kalau mereka hanya menyambut Rajab lalu kemudian mereka, ya, kemudian misalnya di dalamnya ada tausiah, gitu kan, ya, memotivasi misalnya orang untuk banyak beramal di bulan Rajab dan setelah itu ditutup dengan makan-makan. Saya kira ini kan hal yang tidak ada salahnya, ya, karena memanfaatkan momentum. Ya, mumpung orang taunya Rajab itu bulan mulia, ya, dan mereka sepakat menghormati ke bulan-bulan Rajab, ya, sehingga kita jadikan momentum itu sebagai sebuah pertemuan, perayaan besar tanda petik ya. Lalu disitulah kemudian kita berikan pengajian memotivasi mereka agar lebih baik. Ya, saya kira memanfaatkan momentum ini ya tidak salah sih, gitu kan. Ya. Tapi kalau kemudian melakukan ritual khusus ketika ngumpul
ada sholat dengan jumlah tertentu, ada zikir dengan jumlah tertentu. Nah, ini baru yang bisa kita kan bid'ah ya. Tapi kalau hanya sekedar mengumpulkan, bulan Rajab nih, yuk kita ngumpul, kita adakan tausiah, setelah itu kita makan-makan. Saya kira ini kan nggak ada bedanya kalau kita mengadakan maulid, Isra Mi'raj, gitu kan. Jadi hanya memanfaatkan momentum saja. Ya. Syekh Abdullah Al-Faqih, salah satu ulama besar di mana? Di Saudi ya. Beliau mengatakan memang ada debatable dengan persoalan-persoalan bulan Rajab ini. Tapi alangkah pantasnya kata beliau, kita tetap menjaga persatuan gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian terjebak pada hal-hal yang membuat kita saling membid'ahkan gitu ya. Nah, jadi kembali ke ritual-ritual tadi, saya kira ya kalau memang hanya sekedar berkumpul, ada tausiah, makan-makan ya. Tapi tadi kalau memang dia melakukan ibadah-ibadah secara khusus dengan jumlah tertentu, dengan wirid tertentu gitu ya. Ya pokoknya ada hal bersifat tertentu, ini tentu saja ini menyalahi. Kenapa? Sebab memang tidak ada dalilnya secara khusus dari Rasulullah SAW. Allahu a'lam. Baik Ustaz, ini pertanyaan mungkin dari saya Ustaz, dan kita tahu sekarang itu umat Islam itu sudah modern ya Ustaz ya, artinya sudah modern, perkembangan zaman, teknologi dan sebagainya Ustaz. Terus kita juga tahu bahwasanya umat Islam dulu itu memiliki kejayaan yang luar biasa Ustaz. Termasuk yang tadi Ustaz sampaikan mengenai peristiwa-peristiwa yang ada di bulan Rajab. Nah, ini menjadi pertanyaan saya Ustaz cukup lama Ustaz. Kenapa Ustaz umat Islam sekarang itu sepertinya tidak maju, terlambat Ustaz? Kira-kira apa yang harus kita peristiwa atau apa yang harus kita ambil hikmahnya dalam bulan Rajab ini Ustaz, untuk mengembalikan kejayaan kita Ustaz, umat Islam Ustaz. Nah, seperti itu Ustaz. Rajab Mudhar itu adalah alladzi ya baina Jumada wa Sya'ban ya. Bulan di antara Jumada dan bulan Sya'ban. Ya. Dan bukan hanya bulan Rajab saja, tapi ada Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini adalah merupakan bulan yang Allah sediakan bagi kita, yang Allah fasilitasi untuk kita untuk mengejar bonus. Ya, ini luar biasa. Agama ini luar biasa. Jadi Allah membuat bulan, hari, tempat di mana kita itu bisa mengejar bonus kebaikan, bonus pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti dengan hadirnya Ramadan ya. Ya, jadi bagaimana kita bisa meraup pahala itu jauh lebih banyak ketimbang bulan-bulan yang lain. Nah, oleh karenanya ini harus kita ketahui, ini harus kita fahami, sehingga setiap bulan-bulan ini datang dan berulang kembali menjumpai kita, kita tinggal melaksanakan ketaatan semaksimal mungkin dan menjauhkan diri kita dari berbagai macam kezaliman. Ya, sebab inilah bulan-bulan di mana para salafun saleh, orang-orang saleh sebelum kita itu betul-betul memberikan ihtimam, perhatian yang luar biasa ya terhadap bulan-bulan yang dimuliakan ini, terhadap tempat-tempat yang dimuliakan, terhadap waktu-waktu yang dimuliakan. Nah, kalau kita memberikan perhatian terhadap bulan yang dimuliakan, tempat yang dimuliakan, waktu yang dimuliakan, ini adalah merupakan salah satu cara kita ya, termasuk salah satu cara kita mengikuti meneladani orang-orang saleh sebelum kita. Dan mudah-mudahan hal ini adalah merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk mendekatkan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan ini adalah merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk menjadikan ya Islam kelak tampil sebagai sebuah peradaban yang tinggi. Ya, menjadi sebuah peradaban Islam tampil kembali. Islam tampil sebagai ustadziyatul alam, soko guru peradaban, gitu ya. Nah, tentu dari sinilah di antara kita memulainya. Kita membiasakan diri, memahami, berinteraksi dengan amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan haram, ya. Ini bulan Rajab, sebentar lagi Sya'ban, sebentar lagi Ramadan, gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan cara-cara seperti ini membiasakan kita menghidupkan kembali sebagaimana orang-orang saleh sebelum kita juga menghidupkannya, memeriahkannya, gitu kan. Nah, inilah cara kita. Saya kira ini penting ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa terus ya melaksanakan ketaatan-ketaatan kita di bulan-bulan lain selain di bulan-bulan yang dimuliakan, yang dihormati. Akan tapi especially secara khusus
ya kita bisa memaksimalkan ketaatan kita, doa kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala di 4 bulan yang dimuliakan dalam Islam. Oleh karena itu, mari kita fahami gitu ya. Kita hayati dan kemudian mari kita laksanakan berbagai macam amal soleh yang bisa kita lakukan ya di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Makanya kan di akhir surat At-Taubah tadi ya, ayat 36, maaf ya. Surat At-Taubah ayat 36 tadi kan Allah mengatakan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya, ketahuilah sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Saya kira banyak hal. Definisi Quran yang menjelaskan tentang orang bertakwa. Tapi di dalam ayat ini yang menarik, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bulan ya, gitu ya, dimuliakan. Kemudian kita tidak boleh menzalimi diri sendiri, itulah agama yang lurus tentang perang. Waqatilul musyrikuuna kafah kama yuqatilunakum kafah gitu ya. Nah, tapi Allah kunci ke ayat ini kan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Gitu kan? Nah, jadi seakan-akan Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang bertakwa itu juga mereka yang senantiasa menghormati bulan-bulan haram itu dan melakukan berbagai macam ketaatan, berbagai macam amal saleh dan tidak menzolimi diri mereka dengan berbuat maksiat, dengan berbuat dosa pada bulan-bulan haram tersebut. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, alhamdulillah. Bahkan dalam Quran surat Ahad juga mengatakan kita dianjurkan untuk mengagungkan syiar-syiar Allah karena itu merupakan bagian dari ciri-ciri hati yang bertakwa ya Ustaz ya. Jadi wajib kita mengagungkan semua syiar-syiar. Wa may yu'azzim min sya'airillah ya. Fa innahu min taqwal qulub gitu ya. Betul Ustaz, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah sore hari ini kita mendapatkan banyak ilmu, yaitu diantaranya adalah senantiasa mengagungkan bulan-bulan yang dan berbagai hal tentunya yang disiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi salah satu ciri-ciri orang bertakwa juga Ustaz ya. Kita mengagungkan bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah dan juga Dzulhijjah. Bahkan para ulama mengatakan bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu sebagai latihan-latihan para ulama terdahulu untuk siap memasuki bulan Ramadan. Dan ketika di bulan Ramadan, para ulama-ulama terdahulu itu sudah siap untuk mengambil semua kebaikan-kebaikan dan amal-amal ibadah yang ada di bulan Ramadan. Jadi sebelum nanti kita memasuki bulan Ramadan, baik alangkah baiknya kita di bulan Rajab dan Sya'ban ini kita kuatkan kembali tali ibadah kita untuk nanti ketika masuk di bulan Ramadan kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz untuk ilmunya pada sore hari ini. Semoga Ustaz senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya Allah. Tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Amin ya Allah. Amin wa laka bimithli. Baik, teman-teman, karena pertanyaan-pertanyaan tadi sudah Ustaz jawab dan alhamdulillah luar biasa, maka pada kesempatan ini izinkan saya mengakhiri acara Besti pada sore hari ini dengan membaca astagfirullah dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum, sahalallahu warana fi talabil ilmi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi